Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Teguh Muhyiddin, Magister Hukum, selaku dosen pengampu mata kuliah logika, dan teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita nikmat sehingga kita dapat melaksanakan proses pembelajaran pada siang hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita tunggu syafaatnya besok di hari kiamat. Amin amin rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini kelompok kami akan membawakan tema tentang kata dan term. Tapi sebelumnya perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Muhammad Imam Nur Khairi sebagai moderator, dibantu teman kami pertama Izaman Gatus Sarifah sebagai pemateri pertama dan Renita Diah Novitasari sebagai pemateri kedua. Langsung saja, untuk pemateri pertama akan dibawakan oleh Saudari Izaman Gatus Sarifah. Tempat dan waktu saya persilakan. Terima kasih. Dilanjutkan untuk pemaparan materi kedua akan dipaparkan oleh Saudari Diah Novitasari. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izaman Gatus Sarifah, NIM 21505100128. Saya di sini sebagai pemateri 1 yang akan menyampaikan materi tentang kata. Kata merupakan ucapan suara yang diartikulasikan atau tanda tertulis yang digunakan untuk menyatakan pengertian dan barangnya. Contoh, pernyataan kucing makan tikus. Apa yang diungkapkan dalam pernyataan itu meliputi baik pengertiannya maupun bendanya yang konkret. Kata juga diartikan sebagai bahasa yang mengandung bentuk dan makna. Yang kedua yaitu pembagian kata. Menurut artinya, kata dibagi menjadi univokal, yaitu sama bentuknya sama artinya. Contoh, Budi itu manusia, Rudi itu manusia. Di sini manusia dipakai dalam arti yang sama. Yang kedua, equivokal, sama bentuknya lain artinya. Yang ketiga yaitu analogis, sama bentuknya sedangkan artinya ada persamaan dan ada perbedaan. Ialah kata yang mempunyai arti yang tidak sama persis atau ada perbedaan, tapi juga sama sekali berlainan ada persamaan. Misal orang kuat dan obat kuat. Yang selanjutnya yaitu pembagian kata menurut isinya. Yang pertama, abstrak, menunjukkan suatu bentuk sifat tanpa bendanya, contohnya keindahan. Yang kedua ada kolektif, menunjukkan suatu kelompok, contohnya tentara. Dan yang ketiga yaitu sederhana, terdiri hanya satu ciri, misalnya kata ada yang tidak dapat diuraikan lagi. Selanjutnya pembagian kata menurut pengertiannya, yaitu yang pertama yaitu positif, suatu kata yang mengandung adanya suatu penegasan seperti gemuk yang ditegaskan sebagai adanya daging. Dan kemudian ada contoh lain yaitu kaya yang menunjukkan adanya harta benda. Yang kedua negatif, suatu kata yang diawali dengan salah satu dari kata tidak, tak, dan atau bukan, seperti tidak gemuk, tak kurus, bukan kaya. Yang ketiga privatif, suatu kata mempunyai pengertian privatif apabila contohnya seperti bodoh, tidak adanya ilmu, miskin, atau tidak adanya harta. Sekian materi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dilanjutkan untuk pemaparan materi kedua akan dipaparkan oleh Saudari Diah Novitasari. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renita Diah Novitasari, NIM 107 sebagai pemateri 2 akan melanjutkan materi. Pengertian term. Term adalah kata atau rangkaian kata yang berfungsi sebagai subjek atau predikat dalam suatu keputusan atau kalimat. Biasanya diberi lambang S untuk subjek dan P untuk predikat. Jadi, term merupakan gabungan dari beberapa kata atau kalimat yang memuat subjek, predikat, serta kata penghubung. Contoh,
kucing itu tidur. Kucing sebagai subjek, tidur sebagai predikat, serta itu sebagai kata penghubung. Intensi dan ekstensi term. Satu, intensi atau konotasi adalah kualitas, karakteristik, dan keseluruhan arti yang tercakup dalam konsep suatu term. Contoh, term manusia, konotasinya adalah rasional, beradab, berarti murni, berbudaya, serta berbahasa. 2. Ekstensi merujuk pada luas cakupan, kuantitas, bidang, atau lingkungan konsep dari suatu term. Contoh ekstensi makhluk hidup adalah tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Term kategorimatis. Term kategorimatis adalah sebuah kata telah memiliki pengertian tertentu tanpa bantuan dengan kata yang lain. Contoh hewan, manusia. Term kategorimatis dibedakan menjadi 3. A. Term kategorimatis univokal. B. Term kategorimatis ekuivokal. C. Term kategorimatis analogis. Term sinkategorimatis. Term sinkategorimatis ialah kata-kata yang jika berdiri sendiri tidak memiliki pengertian tertentu, sehingga tidak dapat digunakan sebagai term, tanpa bantuan kata-kata yang lain seperti kata, dari, kepada, dan yang. Macam-macam term. Macam-macam term berdasarkan sifat atau wujudnya. 1. Term konkret, yakni term terhadap objek yang mudah diamati. Contohnya, pensil dan handphone. 2. Term abstrak, yakni term yang mempunyai objek yang baru dimengerti setelah proses abstraksi. Contohnya, keadilan, kebenaran. Term berdasarkan eksistensi. 1. Term tunggal atau khusus, ialah term yang mengacu pada satu benda atau perorangan. 2. Term umum adalah term yang mengacu pada suatu himpunan tanpa pembatasan kuantitas maupun kualitas. Term berdasarkan kuantitas objeknya. 1. Term singular. 2. Term partikular. 3. Term universal. 4. Term kolektif. Selanjutnya, term berdasarkan asas perlawanan gagasan dasarnya. 1. Term kontradiktoris. 2. Term kontraris. 3. Term relatif. Terima kasih, presentasi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Kami meminta maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang kami perbuat. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.